Selamat bertemu kembali dalam kuliah minggu ke-7 mata kuliah ISBD. Kuliah kali ini, kita akan membahas materi manusia nilai moral dan hukum. Selamat menyimak. Hakikat, fungsi, perwujudan nilai, moral dan hukum. 2. Hakikat nilai dan moral. Nilai selalu berkenaan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Nilai merupakan suatu hal yang diidentikan dengan sesuatu yang sifatnya baik, sehingga dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan dan mengejar nilai. Contohnya, mahasiswa yang belajar giat untuk memperoleh nilai yang bagus, atau seseorang yang memberikan suatu penilaian terhadap suatu objek semisal hasil karya seni. Istilah nilai menurut Kamus Purwodarminto diartikan sebagai berikut: harga dalam arti taksiran, misalnya nilai emas, harga sesuatu, misalnya uang, angka atau skor, kadar, mutu, sifat-sifat atau hal penting bagi kemanusiaan. Sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut memiliki sifat sebagai berikut. 1. Menyenangkan. 2. Berguna. 3. Memuaskan. 4. Menguntungkan. 5. Menarik. 6. Keyakinan. Sehingga, secara sederhana, nilai dapat kita maknai sebagai objek atau perihal yang diberikan kualitas atau penghargaan oleh manusia. Menurut Darji Darmodiharjo, nilai bermakna kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia baik lahir maupun batin. Terkait dengan nilai, ada dua pendapat mengenai hal itu, yaitu 1. Pandangan objektivisme. Aliran ini berpendapat bahwa nilai itu objektif, ada pada setiap sesuatu. Tidak ada sesuatu hal di dunia ini yang diciptakan tanpa memiliki nilai. Sehingga, segala sesuatu hal di dunia ini memiliki nilai dan bernilai bagi manusia. Hanya saja terkadang manusia tidak atau belum mengetahui nilai dari objek tersebut. 2. Pandangan subjektivisme. Aliran ini berpendapat sebaliknya bahwa nilai suatu objek melekat pada subjek yang menilainya. Objek memiliki nilai sebab subjek yang memberikan nilai padanya. Misalnya, seseorang musafir yang kehausan di tengah padang pasir tentunya akan sangat memberikan nilai pada setetes air atau lahan yang bernilai bagi seorang petani, dan lain sebagainya. Namun, di luar pendapat tersebut ada pendapat lain yang menyatakan bahwa nilai ditentukan oleh subjek yang menilai dan objek yang dinilai. Sebelum ada subjek yang menilai maka barang atau objek tersebut tidak bernilai. Intinya, pemikiran ini berusaha untuk menggabungkan antara aliran subjektivisme dan objektivisme. Nilai merupakan sesuatu yang diharapkan, das sollen, oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai merupakan sesuatu hal yang baik yang dibuat oleh manusia. Contohnya saja semua manusia menyukai keindahan, masyarakat membutuhkan keamanan dan lain sebagainya. Untuk mendapat nilai tersebut dalam hidupnya, manusia akan terdorong untuk melakukan tindakan agar mendapatkan nilai tersebut. Misalnya saja, mahasiswa akan belajar giat dan gigih untuk mendapatkan nilai terbaik. Mengejar nilai baik menjadi salah satu motivasi mahasiswa melakukan tindakan tersebut. Dalam hidup ini ada banyak nilai yang dibutuhkan oleh manusia, sebut saja nilai kebersihan, nilai keamanan, nilai kebersihan, nilai keselamatan, nilai keindahan, nilai kesejahteraan, dan lain-lain. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim mos, moris, manner mores atau manners, morals. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti juga akhlak. Dalam bahasa Arab, kesusilaan, etika, perangai, tingkah laku, dan lain-lain. Sedang dalam bahasa Yunani moral disebut sebagai ethos atau etika yang berarti ajaran yang berkaitan dengan baik atau buruk yang dapat diterima oleh masyarakat terkait tingkah laku, perbuatan, kewajiban dan lain sebagainya.
Bila kita kaitkan moral dengan konteks nilai, maka moral merupakan bagian dari nilai yang dikenal sebagai nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan perilaku manusia atau perangai yang dapat dinilai dengan baik atau buruk. Namun, tidak semua nilai adalah nilai moral, karena ada banyak nilai lain seperti yang sebelumnya sudah disebutkan di awal. Dalam ilmu filsafat, nilai dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Nilai logika, yaitu nilai yang berhubungan dengan benar atau salah. Nilai ini berkaitan dengan hal yang dapat dikatakan benar menurut akal sehat. Contohnya, A. Semua makhluk hidup pasti mati. B. Ayam adalah makhluk hidup. Kesimpulan, ayam pasti mati. 2. Nilai etika, yaitu nilai yang berhubungan dengan baik atau buruk. Hal ini merujuk pada tingkah laku manusia yang dapat diberi penilaian oleh manusia lainnya baik atau buruk. Contohnya, Budi adalah anak yang sopan, dia selalu menunduk bila berjalan di depan orang yang dianggapnya lebih tua, maka masyarakat menilai Budi adalah anak beretika baik. 3. Nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan sesuatu yang indah atau jelek. Nilai ini dapat berkaitan dengan keindahan, penampilan fisik seseorang, keserasian berbusana, dan lain sebagainya. Contohnya, pada galeri seni banyak ditampilkan hasil karya dari para seniman lokal maupun mancanegara. Semuanya terlihat indah dan menuai banyak pujian dari pengamat dan penikmat seni. 2. Norma sebagai perwujudan nilai. Nilai merupakan hal yang berharga bagi manusia. Oleh karena itu manusia senantiasa mengejar atau mencari nilai-nilai tersebut sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Namun begitu, nilai bersifat abstrak sehingga butuh perwujudan agar dapat dirasa oleh manusia. Nilai belum dapat berfungsi secara praktik sebelum diwujudkan. Contohnya, manusia membutuhkan keamanan. Namun apa yang membuat rasa aman itu dapat muncul? Akhirnya, dibuatlah aturan yang dapat menuntun manusia mewujudkan nilai itu seperti bentuk regulasi atau undang-undang. Norma adalah perwujudan dari nilai. Dalam setiap norma pasti terkandung nilai di dalamnya. Nilai itu juga sekaligus menjadi sumber dari adanya norma. Tanpa ada nilai tidak mungkin terwujud norma. Begitu pula sebaliknya. Tanpa dibuatkan norma maka nilai yang hendak dijalankan tersebut mustahil untuk diwujudkan. Contohnya di suatu rumah sakit berlaku sebuah peraturan yang berbunyi, dilarang merokok, maka bunyi aturan tersebut ditujukan untuk membentuk nilai kesehatan. Norma atau kaidah adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Norma diperuntukkan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, dan aman. Hal ini dikarenakan norma berisikan anjuran dan pedoman hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Di samping sebagai panduan dalam bertingkah laku dalam masyarakat, norma juga dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi atau menilai perbuatan seseorang. Norma juga selalu dipasangkan dengan sanksi atau hukuman. Hal ini diperuntukkan agar si pelanggar norma dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun bentuk, jenis atas sanksi itu harus sesuai dengan bentuk atau jenis norma itu sendiri. Norma yang berlaku dalam masyarakat ada 4 jenis, yaitu 1. Norma agama, yaitu norma atau aturan yang berisi perintah atau larangan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Norma moral atau kesusilaan, yaitu norma yang berisikan kaidah yang bersumber dari hati nurani dan merupakan nilai-nilai moral yang mengikat manusia. 3. Norma kesopanan, yaitu norma yang bersumber dari pergaulan hidup manusia sehari-hari, sehingga beda kelompok masyarakat akan berbeda pula norma kesopanan yang berlaku. 4. Norma hukum, yaitu norma yang berisikan kaidah atau aturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara yang sifatnya mengikat atau memaksa, misalnya saja peraturan lalu lintas.
Norma agama adalah seperangkat norma atau peraturan yang digunakan oleh manusia sehari-hari yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma agama ini akan mendapatkan sanksi di dunia maupun akhirat. Contohnya, seseorang yang melakukan pencurian tentunya akan mendapatkan hukuman kelak di akhirat. Namun, di dunia pun sanksi negara telah menanti pelaku kejahatan tersebut. Norma moral atau dikenal juga sebagai norma kesusilaan merupakan norma yang hidup dalam masyarakat yang dianggap sebagai peraturan dan dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehari-hari. Norma ini penting sekali dalam membentuk akhlak seseorang menjadi terpuji. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi yang berasal dari diri sendiri. Contohnya saja seorang anak yang berbuat tidak baik pada orang tuanya suatu hari pasti akan merasakan penyesalan yang teramat sangat, dan oleh masyarakat tentunya akan mendapatkan celaan atas perbuatannya. Sedangkan norma kesopanan merupakan seperangkat kebiasaan yang berlaku sehari-hari dalam suatu kelompok masyarakat. Hal ini berarti tiap kelompok masyarakat di suatu wilayah atau daerah tertentu akan memiliki standar kesopanan tersendiri yang berbeda-beda. Contohnya, di Yogyakarta masyarakat akan menggunakan jempolnya untuk menunjukkan arah atau ketika mempersilahkan tamu masuk. Ini merupakan bentuk kesopanan yang berlaku. Namun tindakan ini tentunya tidak berlaku di daerah lain. Norma hukum berkaitan dengan hukum itu sendiri yang muncul karena adanya hukum yang berlaku. Norma hukum perlu diterapkan agar terciptanya suasana yang tertib dan teratur dalam masyarakat. Jika ada pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi yang bersifat memaksa dan tegas. Kita dapat melihat adanya norma hukum dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang di suatu negara. Tiga, hukum sebagai norma, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwasannya hukum merupakan bagian dari norma yaitu norma hukum. Bila kita mengkaji mengenai hukum sebagai norma, itu artinya kita berbicara tentang norma hukum itu sendiri. Norma hukum memiliki perbedaan dengan ketiga norma lainnya yaitu sebagai berikut. 1. Norma hukum berasal dari luar diri manusia yaitu berasal dari pihak yang berwenang seperti kekuasaan atau lembaga pemerintah. 2. Norma hukum berpasangan dengan sanksi pidana yang berupa pemaksa secara fisik sedangkan norma lainnya tidak berkaitan dengan sanksi pidana secara fisik. 3. Pemberian sanksi pidana itu dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang. Namun, menarik untuk dijelaskan bahwa meskipun telah ada tiga norma lainnya dalam masyarakat yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan namun masih dibutuhkan satu norma lagi yaitu norma hukum. Hal ini dikarenakan 1. Karena bentuk sanksi dari ketiga norma tersebut dianggap belum mampu memberikan kepuasan hukum bagi masyarakat. 2. Sanksi yang diberikan terkadang belum efektif untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. 3. Ada perilaku yang perlu diatur namun tidak termaktub dalam tiga norma sebelumnya, padahal dianggap cukup penting dalam kehidupan masyarakat, contohnya perilaku berlalu lintas di jalan raya. Problematika nilai, moral dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku manusia sehari-hari sejatinya diatur dalam norma seperti norma hukum atau moral. Masyarakat dapat memberikan penilaian atas perilaku atau tindakan seseorang dalam interaksinya sehari-hari. Idealnya, manusia harus taat pada norma moral dan hukum yang ditujukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib aman dan sejahtera. Namun, pada faktanya banyak terjadi pelanggaran baik terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, atau bahkan norma hukum yang sejatinya memiliki sanksi yang jelas dan tegas.
Beberapa bentuk pelanggaran terhadap norma yang kerap kali terjadi yaitu pelanggaran terhadap etika atau moral dan pelanggaran terhadap norma hukum. 1. Pelanggaran etika. Kita kerap mendengar istilah kode etik. Makna kode etik yaitu bentuk aturan, kode, tertulis yang secara sistematis sengaja dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip moral yang berlaku. Ada masyarakat profesi tertentu yang diikat oleh kode etik ini seperti misalnya dokter, perawat, wartawan, guru, dosen, dan lain sebagainya. Kode etik ini sengaja dibuat agar setiap profesi tersebut dengan sadar dan bertanggung jawab menjalankan profesinya dengan tidak melanggar etika yang berlaku dalam masyarakat, terutama terkait dengan pekerjaannya. Contohnya, seorang dokter diminta untuk menjaga kerahasiaan terkait dengan pasiennya, atau seorang wartawan yang mempertingkan nilai-nilai moral ketika menulis berita dan lain sebagainya. Meskipun demikian, ironisnya masih saja sering ditemui adanya pelanggaran terhadap kode etik ini. Pelanggaran terhadap kode etik ini akan mendapatkan sanksi lahiriah atau yang bersifat memaksa. Pelanggar akan mendapatkan sanksi etik seperti menyesal, rasa bersalah, malu dan cemoohan masyarakat, bahkan yang lebih keras lagi dapat berupa teguran, dicabut keanggotaannya dari profesi tersebut dan tidak diperbolehkan menjalankan profesinya lagi. Dua, pelanggaran hukum. Sejatinya hukum dibuat untuk ditegakkan demi kemaslahatan umat. Namun, yang banyak kita temukan yaitu kasus pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh masyarakat atau bahkan penegak hukum itu sendiri. Hukum berisi perintah dan juga larangan. Hukum dengan tegas menguraikan hal-hal apa sajakah yang perlu dilakukan untuk tegaknya hukum dan hal-hal apa sajakah yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas kita sebagai warga negara. Problematika terkait hukum yang paling gampang kita jumpai yaitu rendahnya kesadaran hukum oleh masyarakat. Pelanggaran hukum dalam konteks sempit dapat bermakna pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara, karena hukum termaktub dalam regulasi. Contohnya pengendara yang tidak melengkapi surat-surat dan atribut kendaraan saat berkendara di jalan raya akan melanggar UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas, atau bahkan kasus-kasus lain seperti perampokan, pencurian, perdagangan ilegal, pembalakan liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran hukum berbeda dengan pelanggaran etik atau etika. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa. Namun, negara tidak berwenang menjatuhi hukuman bagi pelaku pelanggaran etika kecuali pelanggaran itu sudah merupakan bentuk pelanggaran hukum juga. Misalnya, dokter yang melakukan pelecehan seksual pada pasiennya ketika bertugas. Demikianlah materi kuliah kali ini. Kita akan lanjutkan dalam lain kesempatan. Tetap jaga kesehatan dan semangat.